Iya. Ada tiga. Gitu. Makanya tadi sudah saya jelaskan tadi, pada dasarnya umumnya asuransi itu kan sistemnya keagenan. Agen lah yang selama ini menawarkan asuransi. Agen adalah sebuah profesi karena untuk mendapatkan penghasilan, komisi. Tapi selama ini nasabah berbeda karena hanya mendapatkan manfaat produk saja. Yang namanya nasabah di dana pensiun, hanya asuransi jiwa, betul Pak ya? Tergantung apa yang kita beli. Nah, berbedanya dari di sini, sejarah yang saya katakan tadi, tepatnya Januari 2014. Inilah yang menjadi sejarah Pak. Dimulai sebuah konsep baru. Asuransi membuat sebuah konsep nasabah get nasabah, tidak melalui keagenan. Awalnya dulu ini menjadi masalah Pak. Dulu orang-orang banyak mengatakan ini nggak benar. Tapi setelah dipelajari, ternyata nggak ada yang nggak benar Pak, ternyata memang benar. Seperti itu. Nah, konsepnya di sini kita menabung, betul Pak ya, karena tertuju kita yang kita beli produknya itu adalah lebih ke investasinya. Proteksinya hanya jiwa, khusus meninggal saja. Artinya kalau saya bilang sih cuma syarat aja ya, dengan tabungan atau premi 350. Nah, kalau yang 700 dapatnya 42 juta. Kalau yang 1 juta dapatnya 60 juta. Untuk mendapatkannya syaratnya harus meninggal dulu. Meninggal karena apa? Terserah Bapak meninggal kenapa. Apa karena sakit pilihannya, apa karena kecelakaan, pokoknya judulnya meninggal. Bagaimana kalau bunuh diri? Ya silakan. Kalau nggak ketahuan buat meninggal. Ya, yang jelas judulnya harus sukses mati. Itu minimal berapa bulan atau berapa tahun? Satu proyeksi yang dua gitu. Jadi nggak usah nunggu setahun 2 tahun. Itu rasanya ada cuma 2 bulan, meninggal keluar malah. Nah, dari segi asuransinya seperti itu. Jadi menabung di sini, itu Pak ya, konsep menabung di sini kita diproteksi asuransi jiwa. Seperti itu. Nah, kemudian yang ini menarik. Kenapa? 5 tahun kita menabung, 5 tahun kita bayar premi, itu Pak ya. Kalau kita hitung dengan ilustrasi 3,5 per bulan selama 5 tahun, artinya apa? Uang yang kita keluarkan berarti total adalah 21 juta. Nah, setelah selesai kita menabung 5 tahun, angka 21 juta ini Pak, betul ya? Ini berhubungan dengan investasi tadi. Nah, kalau kita ambil dengan pertumbuhan 14% yang sering terjadi saja, maka akan ketemu di angka 21 atau ketemu di BEP-nya lah. Atau kalau bahasa kita kalau nabung di celengan, uangnya benar-benar ketemu Pak. Paham Mas ya? Uangnya real ada. Selesai menabung 5 tahun, stop kita lihat celengan kita, uangnya bisa ketemu seperti itu. Mau diambil boleh nggak? Ya boleh Pak. Uang-uang kita kan, tabungan-tabungan kita, hak-hak kita. Nah, tetapi kalau tidak diambil, betul Pak ya? Nah, dana ini ada kemungkinan bisa akan berkembang. Kenapa? Karena uang kita dimulai setelah selesai tahun kelima, di tahun ke-6 itu biaya akuisisinya sudah nol. Sehingga kalau ada keuntungan, itu real langsung ketemu dia. Nah, kalau sebelum 5 tahun tadi sebenarnya sudah ada keuntungan, tapi tidak ketemu. Kenapa? Karena kita ada biaya akuisisi. Jadi ada untungan, ada potongannya gitu ya. Nah, ketemu dianya, tapi selesai 5 tahun, akuisisinya sudah nol, sehingga uang kita akan cenderung akan berkembang. Berapa pertumbuhannya? Nggak pasti juga. Kita hanya bisa berdasarkan ilustrasi per tahunnya. Seperti itu. Nah, kapan mau diambil terserah yang punya uang. Kapan aja boleh. Kalau mau diambil semua boleh, tapi berarti polis tutup karena kontrak selesai. Tapi kalau diambil sebagian, ada Pak, tetap ada hitung-hitungannya nanti, tapi nggak terlalu besar lah. Nah, seperti itu, kapan aja mau diambil boleh. Nah, poin 1, poin 2 ini saya bilang jujur, ini bukanlah nilai jual yang baik. Kenapa? Di tempat lain pun sebenarnya ini ada Pak. Jadi kalau kita masih berpatokan hari ini ngomongin insurannya, hari ini kita masih ngomongin investasinya Pak, ini nilai jualnya nggak ada. Perlu dipahami, di tempat lain juga ini ada. Poin 1, poin 2 ini ada Pak. Tapi yang menjadi menarik dan menjadi pembeda sesungguhnya adalah di yang ketiga. Inilah yang di tempat lain nggak punya. Jadi kita jangan terjebak nih, jangan terlalu terjebak juga ngomongin insurannya, jangan terlalu terjebak juga ngomongin investasinya. Karena bicara investasi juga nggak terlalu, tapi yang menjadi menarik tadi yang ketiga, apa itu yang ketiga adalah income. Maksudnya nggak jaminan?
ini kan investasi Pak. Yang namanya investasi itu bisa untung, bisa nggak untung. Kan nggak ada jaminan. Kita hanya bisa berdasarkan analisa kejadian yang telah terjadi. Ke depan kita tidak akan ada pernah tahu. Karena ini bukan bunga. Tapi kalau kita bunga, kita sudah pasti ketahuan ya Pak ya, hasilnya berapa tahun depan. Ini nggak ada yang tahu Pak. Ini kan masih ya ancar-ancar doang. Bisa nggak untung? Bisa nggak untung Pak. Bisa nggak rugi? Bisa Pak. Kenapa nggak bisa rugi? Bisa. Namanya juga investasi. Nanti uang investasi kan itu dinaikkan di saham gitu dari mana? Iya betul, reksadana dalam bentuk unit saham. Kalau kan bisa nggak turun deh? Risiko Bisa. nanti ya risikonya kan orang yang memainkan di sana. Itu Oh tidak Pak, bukan resiko dia, resiko kita juga. Mereka kan hanya pengelola. Bukan resiko mereka, kita kan sudah nyemplung di sana resiko kita. Yang jelas kalau untung kita untung, kalau nggak untung ya untung. Bisa nggak rugi? Kalau rugi ya rugi, sama-sama rugi. Nggak ada jaminan. Tidak ada jaminan Pak. Di sini nggak ada jaminan.